menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama jemaat Tuhan dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya hidup dalam kehidupan kami dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Yeremia 30 ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Di ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ayat 17 dan ke-18 ini kita sudah tahu bahwa bagaimana kondisi bangsa Israel yang berada di pembuangan, begitu menderita, begitu mereka merasa terasingkan. Apakah saat-saat ini kita merasakan seperti yang bangsa Israel rasakan pada saat itu? Seperti dilupakan, tidak ditanyakan, seperti rasanya begitu banyak luka-luka dalam kehidupan kita. Ada kondisi, keadaan yang saudara rasakan seperti ini. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bangsa Israel mengalami proses yang begitu pahit, kesedihan yang begitu dalam. Bahkan di sana dikatakan ada luka-luka yang membekas dalam diri mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kondisi keadaan yang begitu berat, mungkin saat ini mengalami sakit penyakit atau begitu karena keadaan yang saat ini begitu merasa membuat kita tertekan, membuat kita terluka atau membuat kita merasa dilupakan, dibuang. Tetapi kita tahu ada penyebab-penyebab mengapa hal itu terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak dan Tuhan dialah Bapa kita. Terkadang kita yang jatuh dalam kesalahan dan dosa sehingga Tuhan dapat menegur kita melalui keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, melalui keadaan-keadaan yang membuat hati kita terluka, membuat kita merasa tertekan ataupun membuat merasa Tuhan jauh daripada kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan selalu mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita, mengobati luka-luka kita. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan dalam Yeremia 30 ayat 17 ini. Terkadang kita sebagai anak yang Bapa izinkan hal yang begitu pahit terjadi dalam kehidupan kita. Kita begitu sedih untuk mengalami proses. Itu mendewasakan kerohanian kita untuk terus bertumbuh dan mengandalkan Bapa, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia mampu, Dia sanggup mengobati, memulihkan, bahkan menyembuhkan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Jesus the Healer. Begitu saya berikan judul pada saat teduh kita hari ini. Jesus the Healer. Dia mampu dan sanggup mengobati, memulihkan, bahkan menyembuhkan keadaan kita hari-hari ini.
sakit apapun yang kita alami, beban berat apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup memulihkan. Dan dalam Yeremia 30 ini, apa yang Jesus the healer itu lakukan? Di ayat 17 kita melihat bahwa sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Yesus mengatakan Yesus datang untuk membawa kesembuhan bagi kita semua. Yesus datang untuk mengobati luka-luka yang kita alami. Demikianlah firman Tuhan. Jesus the healer akan mendatangkan kesembuhan dan mengobati luka-luka yang kita alami. Yang kedua, yang dilakukan Jesus the healer bagi kehidupan kita saat ini, dia akan memulihkan keadaan-keadaan kemah ataupun berbicara di sini tentang keluarga kita. Berbicara tentang kota, tempat tinggal kita, bahkan penjagaan dan perlindungan itu yang menjadi bagian dari saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, yang Jesus the healer akan lakukan, Tuhan akan memberikan sukacita, nyanyian, pujian syukur akan terdengar dari umatnya. Di ayat yang ke-9 dalam Yeremia 30, ayat yang ke-19 dikatakan bahwa nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Di sini pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu akan membuat saudara dan saya tidak akan berkekurangan lagi. Tuhan akan membuat kita bersukacita dan ada nyanyian syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan, berikan sukacita kepada kita sehingga ada nyanyian syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan hal yang keempat yang Jesus the healer lakukan dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, sama-sama kita baca. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-22, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yang terakhir, Jesus the healer akan melakukan pemulihan yang luar biasa, di mana dikatakan di sana kamu akan menjadi umatku dan aku Tuhan akan menjadi Allahmu. Artinya di sini hubungan kita dengan Tuhan akan kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan, keadaan kita akan kembali dipulihkan. Dalam Yeremia 30 ini ada pemulihan yang dirasakan oleh umat-umat Israel dalam pembuangan di Babel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita percaya akan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan, bahkan kita rasakan Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Betapapun berat, berapapun begitu berat masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, tantangan, ujian, sakit, penyakit yang kita hadapi, janganlah kita takut, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Kondisi keadaan apapun yang saudara alami, mungkin bagi saudara begitu memahitkan saudara, melukai saudara, bahkan saudara merasa tidak ada yang bisa menolong. Digambarkan seperti dibuang, diasingkan, bahkan sisa yang tiada seorang pun mengetahuinya atau menanyakannya. Seperti bangsa Israel ini yang sudah kita bahas, tidak ada seorang pun menanyakannya. Tetapi percayalah, saat teduh kali ini ada berita baik, masih ada pribadi yang menanyakan tentang saudara dan saya. Masih ada pribadi yang peduli kepada saudara yang terkasih. Kita percaya pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Jesus the healer. Dia mampu menyembuhkan sakitmu. Dia mampu menyembuhkan segala masalah yang engkau hadapi. Percayalah kepada Tuhan dan alami mukjizat. Keadaan yang saudara alami,
percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Mari kita sama-sama buka ayat terakhir dalam Matius yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat yang mampu memulihkan keadaan kita saat-saat ini. Apapun yang engkau rasakan, apapun yang saudara alami saat ini, percayalah Jesus the healer. Dia mampu menyembuhkan, dia mampu memulihkan, dan Tuhan mengajak untuk kita datang kepadanya. Engkau yang berbeban berat, saudara yang mengalami letih dan lesu, mengalami kehidupan ini, menghadapi kehidupan ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan dan sukacita kepadamu. Amin untuk firman Tuhan dalam program Saat Teduh hari ini. Mari kita berdoa, kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja melawat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu dalam program Saat Teduh hari ini. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa Engkau adalah Jesus the healer. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan setiap luka, sakit yang kami alami, masalah yang kami hadapi. Engkau dapat memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu meneduhkan hati kami, membuat kami Tuhan menjadi sukacita, membuat kami semakin yakin bahwa Allah adalah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami akan terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.